Kalau biasanya kita pergi ke rumah duka itu bawaannya sedih, pengen nangis melulu. Nah, di pedalaman Taiwan dan Tiongkok ada vibe yang beda di acara pemakaman. Karena mereka mengundang penari wanita, yang mana penari tersebut menari sambil melepaskan satu persatu kain yang ada di tubuhnya, alias penari strip. Jadi kalau ke pemakaman itu tidak ada vibe duka-dukanya. Kenapa ya? Mereka kok sampai memanggil penari XXX tersebut? Faedahnya itu apa? Maknanya itu apa? Tajaniho, namaku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. New release kaos bulan ini gambar Konfusius. Kenapa kok membawa papan 8 kali 3 sama dengan 23? Ada cerita di balik gambar ini. Intan sudah pernah bahas kemarin, ini linknya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Bahan kainnya itu enak dan ada ukuran mulai XS sampai 3XL. Selain gambar Konfusius, ada juga gambar-gambar tokoh Tiongkok lainnya seperti Hakim Pao, Kera Sakti, Guan Yu, Zhuge Liang, Cao Zhelong, wes pokoknya banyak sudahan koleksinya Intan, silakan dikepui. Open PO cuman sampai tanggal 5 ya, open PO-nya sebentar, soalnya Intan kepingin memberangkatkan semua paket sebelum lebaran. Bisa di check out via Tokped atau Shopee yang linknya ada di deskripsi. Okay, let's start! Karena sebentar lagi Cengbing, jadi Intan mau ngebahas hal-hal yang berkaitan dengan kematian. Tapi memang Intan nggak bahasnya tuh pas-pas banget sama Cengbingan ya, ada jaraknya. Karena meskipun ini ada hubungannya sama kematian, tapi cukup kontroversial. Disclaimer dulu ya guys ya, video ini tujuannya itu untuk menginformasikan bahwa ada tradisi yang unik di negara tetangga. Intan tidak ada maksud untuk mengejek atau menyudutkan pihak tertentu atau negara tertentu. Di beberapa pedalaman Taiwan dan Tiongkok, tradisi pemakamannya itu agak berbeda. Tidak ada vibe sedih-sedihnya karena mereka mengundang penari cewek yang menari nggak bener kayak gitulah ya. Mereka itu menari dan menarinya itu diiringi kayak musik, kayak pengeras suara, jadi bagaikan nonton konser. Gimana bisa sedih coba kalau ada tontonan kayak gitu? Catatan sejarah menunjukkan bahwa tradisi ini tuh awalnya ada di akhir abad 19. Kenapa ya kok sampai ada tradisi seperti ini? Tujuannya itu apa? Penari XXX itu memang sengaja diundang ke acara pemakaman untuk meningkatkan jumlah pengunjung. Ya masuk akal sih. Sekarang siapa coba dikasih tontonan kayak gitu nggak ada yang kepingin datang, ayo. Terutama cowok-cowok pasti pengen datang, iya kan? Lawang di klub mahal yang bayar aja datang, apalagi ini gratisan. Kerumunan pada saat pemakaman itu apabila banyak gitu ya, itu ada prestis tersendiri bagi keluarga almarhum. Tapi tujuan dari para penari ekstrim ditampilkan itu tidak hanya untuk menarik kerumunan meskipun itu yang utama, tapi juga untuk menyenangkan roh dari almarhum. Ya mereka kepingin berbuat yang terbaik lah untuk terakhir kalinya buat almarhum. Teori lain mengatakan bahwa praktek ini juga simbol dari penghormatan terhadap reproduksi. Dalam beberapa budaya lokal, menari dengan unsur menggairahkan itu dapat digunakan untuk menyampaikan keinginan kepada almarhum supaya diberkati dengan anak yang banyak. Itu menurut Huang Jianxing, yang mana Huang Jianxing itu profesor dari Universitas Normal Fujian kepada Global Time. Ada juga yang mengatakan bahwa mengundang penari tersebut adalah simbol dari kekayaan. Ya pasti dong, itu nyewa gitu mahal loh.
sumber mengatakan kurang lebih sekali tampil itu 2.000 yuan. Praktek penari XXX ini itu ada di pedalaman Tiongkok dan Taiwan, yang mana Taiwan itu lebih banyak daripada Tiongkok. Fenomena ini viral di tahun 1900-an akhir, terus karena pemerintah merasa ini praktek yang nggak bener nih, sama pemerintah dilarang ini guys. Karena sama pemerintah dilarang, berangsur-angsur ya nggak banyak yang melakukan praktek tersebut. Jadi kalau teman-teman ke Tiongkok pun atau ke Taiwan cari fenomena kayak gini itu susah sekarang ini. Apalagi sekarang yang di Tiongkok ya itu dilarang dengan keras. Menteri Kebudayaan Tiongkok itu menganggap ini adalah hal yang tidak beradab. Siapapun yang menyewa penari XXX untuk menari di pemakaman bakal dihukum dengan keras. Soalnya anak-anak juga melihat ya, pemakaman kan tempat umum, dan mereka itu kadang-kadang melepaskan CD, melepaskan bra itu di depan anak-anak. Ya kan itu anak bisa jadi apa, yang bapak-bapak seneng ya yang anak-anak. Pada tahun 2006, pemimpin dari kelompok 5 penari ekstrim tersebut di Provinsi Timur Jiangsu itu ditahan setelah ratusan orang menghadiri pemakaman petani ya, yang menampilkan atraksi tersebut. Ada yang laporin, ya udah ditahan. Pada tahun 2015 di desa-desa yang ada di Hebei dan Jiangsu, mereka masuk berita utamanya Tiongkok sampean guys. Karena ditemukan ada penari ekstrim tersebut itu menari di suatu lokasi. Ya mereka menarinya itu menari enggak genah ya di lokasi pemakaman. Pemerintah menghukum, penyelenggaranya dihukum, pelakunya juga dihukum. Dalam upaya menghentikan praktek ini, Kementerian Kebudayaan Tiongkok melakukan kampanye yang difokuskan di desa-desa kecil ya, yang sering ditemui ada praktek tersebut seperti Henan, Anhui, Jiangsu, Hebei. Pemerintah itu juga ngasih hotline untuk warga supaya kalau ada praktek seperti itu dilaporkan. Yang melaporkan dikasih imbalan plus dikasih jaminan keamanan. Karena itu sudah digolongkan kejahatan pemakaman oleh pemerintah. Itu yang di Tiongkok. Kalau yang di Taiwan, pemerintah ngelarang sih iya, tapi Taiwan itu enggak sampai ngetati, menghukum secara keras, enggak. Sejauh ini sanksinya masih sanksi sosial. Tapi praktek ini di Taiwan itu sudah berkurang dengan sendirinya gara-gara sanksi sosial tersebut. Masyarakat aktif nge-ban praktek tersebut. Soalnya mungkin pemerintah Taiwan tuh merasa ini bukan masalah yang besar gitu ya. Toh ini nggak nyakitin siapa-siapa, yang ngundang seneng, yang nari juga seneng, nggak ada yang namanya korban, ya udah. Jadi pemerintah Taiwan bodoh amat, ya kurang lebih kayak gitu. Kalau teman-teman diundang ke pemakaman yang ada penari dewasanya gitu, mau dateng nggak? Ayo. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Seperti biasa, kalau teman-teman ada tambah-tambahan, barangkali pernah mengunjungi bahkan melihat langsung fenomena seperti ini, bisa dong sharing-sharing di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh, karena di video pergantian dynasty itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget, karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.